bandara. Hari ini berangkat, sekarang waktu menunjukkan pukul 22.37. Kita mau on the way ke bandara, mungkin nanti terminal 2 ya. Kita menuju Kupang, flight jam 2. Dan sekarang saya siap-siap dulu. Mat, wah, kapan mancing lagi, Mat? Siap. Kapan mancing lagi? Tanyain. Iya. Dia gini-gini udah sampai, dia udah jauh dia. Udah bawa Panaitan. Itu. Iya, waduh, udah mau jauh-jauh pada nih ke Panaitan. Mau berangkat, iya. Tadi mana? Yang itunya mana? Yang tas kecil mana? Ini. Jangan sampai ketinggalan tas kecil. Ini bagaimana nih? Ya udah itu biarin aja, tidurin. Yang depan, yang berat taruh di samping. Baik, jadi kita sudah sampai di bandara dan kita akan coba tanya sebenarnya hari ini tuh ada kegiatan apa sih? Kita akan terhubung dengan salah satu narasumber kita, Bapak Kaprodi Papalti. Ya. Papalti. Jadi hari ini kita mau ada kegiatan apa sih? Oke, hari ini kita persiapan untuk berangkat PKM ke Kupang dan ke Timur Leste. Setelah kita PKM di Kupang dan Timur Leste, kita akan mampir ke Labuan Bajo untuk saling ngobrol-ngobrol lah ya, sekalian juga untuk mengkoreksi kegiatan PKM kita yang sudah kita selenggarakan ya, supaya next time kalau kita mau ber-PKM lagi bisa lebih bagus lagi. Kira-kira demikian untuk hari ini. Oke, seberapa penting sih Pak Palti PKM itu bagi dosen? Dosen itu kan seperti kita tahu kan kewajibannya adalah tridharma perguruan tinggi ya, di mana sebagai dosen itu harus ada penelitian, pengajaran dan PKM ya. Jadi penting sekali PKM itu merupakan pelayanan kita sebagai sebagai kampus ya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana masyarakat membutuhkan. Secara khusus kan ini yang ber-PKM ini kan fakultas hukum ya, fakultas hukum, kemudian bergabung dengan fakultas ilmu pendidikan dan fakultas ilmu agama Kristen ya. Jadi kita nanti akan memberikan semacam kayak penyuluhan hukum ya, baik itu di Kupang, NTT dan di Timor Leste ya. Jadi memang PKM ini adalah satu program yang memang harus dilaksanakan oleh dosen-dosen ya, terkait dengan kewajiban sebagai dosen yang bertridharma perguruan tinggi tersebut. Baik, harapan Pak Palti terkait dengan PKM kali ini dan kedepannya untuk UKI terutama magister hukum ini apa Pak Kaprodi? Ya tentunya masyarakat bisa lebih memahami ya bahwa banyak sekali persoalan-persoalan hukum ya, terutama di masyarakat pedesaan ya, yang perlu juga diketahui. Nah, untuk UKI sendiri ya tentunya ini menjadi promosi juga buat UKI secara umum, magister hukum secara khusus ya, di mana masyarakat bisa mengetahui bahwa ada prodi ya, program studi magister hukum di UKI ya, yang di mana kita juga mempunyai dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang
cukup kompeten ya, sehingga untuk masyarakat umum UKI bisa menjadi satu alternatif di mana mereka ingin menimba ilmu. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Bapak. Oke, thank you. Ya, sudah ketemu lagi dengan Pak Dr. Paldi. Ya, kita sekarang mengantri untuk taruh baggage dan ya. Tadi saya punya pancing udah di depan itu dan sudah di warping. Jadi nggak sabar kita untuk PKM, menjalankan PKM dengan baik ke kedutaan, ke kantor kepolisian juga kalau nggak salah, dan mudah-mudahan semua bisa berjalan sesuai dengan rencana dan lancar, ya tidak ada masalah. Baik, kita nggak sabar menunggu di waktu berikutnya. Oke guys, ini baru pertama kali gua flight malam ya, sambil menunggu para sesepuh di UKI gitu ya. Kita isi perut dulu, kita makan dengan makanan yang bergizi ya, kita makan bakso yang ada aja gitu ya, karena tadi perut udah sendawa-sendawa nih, artinya perlu tambahan multivitamin ya. Coba kita tes dulu ya, gimana ya rasanya ya. Oke. Kita lihat baksonya guys. Oke, kita nikmatin ya. Guys, kita akhirnya sampai di kota Kupang. Perjalanan malam itu melelahkan dan jantung mana leher sakit semua, nggak bisa tidur, lengkaplah ini. Memang enak itu perjalanan tuh pagi guys. Dan ketika perjalanan malam itu kita, ya inilah, tapi ya inilah PKM kita pertama, vlog, Andrew vlog, apa namanya gitu ya. Dan oke, kita lihat lebih lanjut lagi bandara dan lain sebagainya dari kota ini.
penggalnya. Gitulah kali guru kita dulu ya. Inilah muridnya. Suaminya Ica tadi, suaminya Ica. Hai, salaman. Dokter bro, dokter. Oh. Rombongan desa. Rombongan desa. Kalau gak tahu, kita siap dulu. Pagi hari ini pukul 6.10 saya bareng Pak Toto. Ya, penyambutan tadi di Kupang ya Pak ya. Kita ini ada kesan-kesan katanya beliau ini yang katam daerah sini. Berapa tahun Pak? Hah? Berapa tahun? Saya enggak, ya di Timor Leste. Oh, Timor Leste. Jadi ada pakarnya di sini. Gimana pengalaman Pak Toto PKM bersama Oh, UPI? sangat senang sekali PKM di sini bersama teman-teman. Ya. Tempat ulos lagi. Ini ulos ini ya. Namanya apa ini? Kalau ini ulos ini namanya kalau di Jawa selendang ini. Mas Lendo. Harapan Pak Toto nanti Ya, terkait tahun depan kita bisa PKM lagi. dengan PKM-nya di laut. cocok. Sehat selalu ya Pak Toto. Sehat Ge. selalu, Ge. Iya, Pak Toto. Gimana Pak rasanya perjalanan? Sekarang kita sudah ada di Polres NTT. Capek sekali Pak. Capek sekali ya. Sekali, luar biasa. Luar biasa. Gimana hawanya pengalaman ini di sekarang kita ada di mana sih Pak? Panas sekali TTS, teka-teki silang. Teka-teki silang. Itu ada Polres TTS. TTS, teka-teki silang. Lain ya. Di sini kita bersama ada mahasiswa kita. Wah, luar biasa ini. Sekarang sama Bu Dina. Gimana Bu Dina rasa perjalanan ini? Cukup melelahkan tapi mengasihkan. Kenapa melelahkannya? Ya, mungkin karena perjalanannya agak jauh. Ya, Tapi sekarang udah lepas, udah buang sesuatu. Sekarang kita ada di Polres ya. Polres ya. Polres apa Bu? Polres apa ya, Pak Baldi? Ya, Polres TTS dibilang, tapi nggak tahu itu Polres TTS-nya di mana. Iya. Ya, Perjalanan kita masih 2 jam lagi ya. 2 jam lagi ke Antabua. Antabua. Luar Keren, biasa. dosen milenial kita saat ini PND yang mengabadikan. Oh, ini Soe. Sorry, Soe. Ini kampungnya Kita menikmati perjalanan PKM ini nih. Iya, perjalanan untuk kita mengabdi kepada masyarakat NTT. Nanti tuh ya. Satu jam lagi ya Pak. NTT. Nah, maksudnya Dan tolong siap kali gitu ya. Iya. Ya, demikianlah cuplikan kita di hari ini di Polres ini. 1 jam lebih lah. Sampai ketemu lagi nanti kita lihat. Masih Polres NTT ya. Kita sudah kembali. Oh iya, tadi dia nanya, tadi kendaraan kita seperti apa sih? Inilah kendaraan kita. Naik bus Brimob.
kita lihat lagi jalan berikutnya. Kita sampai di salah satu meeting point dan ini keren banget sih, keren banget. Jadi spill dikit lah ya. Kalau lihat ini baru panas, iya panas. Keren ya? Kita lagi ada acara macam-macam. Ini kelihatannya waktu menuju pukul 10.52 ya. Makan dulu ini kita di atas ya? Makan dulu Bang? Wah, ini udah tutup. Hah? Nggak, harusnya makan dulu berarti, ini restoran ya di atas. Gimana Bang? Rasanya? Capek sekali ya. Ini terbaik. Ada bersama kita. Apa ya? Perasaan kita di PKM kali ini PKM bersama yang benar-benar jauh nih kayaknya. Ya pengalaman baru, Pengalaman dulu baru ya. ke daerah baru. Daerah baru. Indah sekali NTT ini ya. 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 Ini kita mau kemana? Ya sih. Ini bendungan NTT. Ini kita sudah sampai di salah satu perhentian tempat makan dan nama tempat makannya adalah Simbuang, Pondok Sambal dan Bakaran. Dan pondok sambal dan bakarannya rasanya cukup menarik dan enak, dan kita lihat ya view-nya. Pemandangannya juga bagus banget loh. Ya, inilah di pedesaan. Oke, kita masih beberapa waktu lagi sampai kita sampai di tujuan dan kita menikmati prosesnya. Oke. Kita sampai di hotel apa nih? Bu Erina, kita sampai di hotel apa Bu Erina? Hotel Kingstar ya. Kingstar ya. Di Atambua ini. Iya Mas, Kingstar ya. Hotel Kingstar Pak. Hotel Kingstar. Gimana perjalanan 12 jam? Pak. Iya. Besok lagi ya, sering-sering ya. Tapi pengalaman tergila. Pengalaman tergila. Nyampe sini lihat ini nih, langsung. Ini ada madu-madu yang enak nih. Kemana kita Pak Fernando? Oh, di sini dong. Oh. Komandan langsung tunjuk. 128 langsung tertuang di sini. Langsung, iya. Tahu dia. Tahu udah ya. Dan nggak jauh-jauh Pak. Ah, Oh, ini kita ya? langsung 128. Biasanya. Sama Ibu tadi. Kami Jadi di kamar 113 Pak. oke, kami seberang-seberangan ya. Ah, keren. Oke, kita coba lihat ini. Ini hotel di NTT nih. Oke. Ini hotel-hotel di NTT. Ya, jadi seada-adanya lah. Nah, di sini dilarang merokok rupanya. Nah, ini gimana konsepnya? Ada apa namanya? Wastafel di sebelah tempat tidur. Ini konsep baru ini. Tapi ya inilah hotel daerah ya Bang ya? Iya. Ya mantap ini. Nah, mantap lah ini. Ya, kamar mandinya begini ya. Luar biasa lah. Jadi teman-teman, demikian perjalanan yang basically sangat melelahkan, bukan cukup melelahkan lagi, sangat melelahkan. Kenapa? Karena ini perjalanan ini jauh teman-teman, jauh ya. Kita dari apa namanya, dari sana bandara
udah landed itu jam 6 pagi waktu sini. Berangkat terus dan sekarang teman-teman bisa lihat nih jam 15.02. Tapi ya inilah keindahan dari apa ya? PKM ya, ini bukan jalan-jalan, jadi ya kita nikmatin aja. Dan ya kita lihat nanti abis ini kita masih ada kegiatan, ada ibadah makan malam bersama dengan Pak Kapolres. Jam berapa Bang tadi kita makan malam? Jam 7. Ibadah jam? Jam 5. Oh, masih ada waktu 1 jam istirahat lah kita ya. Ya udah, kita tunggu lah nanti ya. Terus sekarang ngecas-ngecas dulu. Kita udah selesai mandi dan di mana? Di depan itu. Kita sepertinya kita harus tertinggal bis. Jadi ya sudahlah, kita tunggu di depan. Oke. Itu bis kita sudah siap turun. Nah, ada di gereja yang karena ini hari Minggu jadi kita harus tetap beribadah teman-teman. Dan ini nama gerejanya Jemaat Anugerah, dan gerejanya quite big gitu ya, di tengah kota di sini, masih dengan kendaraan yang sama. Kita akan lihat ya. Oke, jadi gitu ketemu nih. Ini restoran apa ini? Ini restoran apa Bang? Pondok Indah. Oh, Pondok Indah. Ini tempat kita biasanya makan ikan berarti ya? Atau steak? Gitu. Ya intinya tempat kita makan lah. Kita lihat review makanannya. Apa? Oke Pak Pati, coba cerita dong, gimana hari pertama ini Pak? Kita dari Jakarta, Kupang, sekarang Kupang ke kota Tambua. Tambua, ya. Hari pertama cukup melelahkan, tetapi juga menyenangkan. Ya, dari pertama sampai tadi di Kupang, kemudian ke Tambua, kemudian sekarang sudah di Tambua, dan tadi sempat juga beribadah di gereja Anugerah ya, gereja Anugerah di Tambua, luar biasa. Nah, mudah-mudahan malam ini setelah makan malam kita semua beristirahat karena besok akan perjalanan panjang lagi untuk ber-PKM di Timor Leste. Sampai berjumpa besok di Timor Leste. Terima kasih. Apa yang menarik Pak dari gereja di Tambua? Pertama, gerejanya yang begitu megah ya, sehingga luar biasa. Kemudian juga tadi kita sempat diberikan waktu untuk
menyumbangkan lagu ya, di mana kita tadi juga disambut oleh Ibu Pendeta, keberadaan kita di gereja dari tim PKM UKI. Hangat sekali penyambutan Ibu Pendeta dan jemaat-jemaat di gereja tersebut, dan yang pasti memang gerejanya sangat bagus, indah, luar biasa ya. Puji Tuhan ya, semoga berkat buat jemaat-jemaat yang ada di sini. Apa harapan Pak Palti untuk jemaat di Atambua? Ya tentunya jemaat yang bertumbuh, ya jemaat yang bisa mengembangkan budaya di NTT secara umum ya, di Atambua secara khusus. Kemudian juga tentunya jemaat yang dewasa ya, sehingga bisa membangun masyarakat di Atambua, secara khusus masyarakat yang beragama Kristen ya, untuk bisa beribadah dengan baik. Kira-kira demikian. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan perjalanan hari ini tadi sudah disampaikan Bapak Palti ya, kita ada di dalam satu perjalanan. Memang cukup melelahkan karena kita mulai dari Jakarta itu jam 2 pagi kita flight. Jam 2 pagi kita flight, kita sampai di Kupang itu sekitar pukul 5, ya jam 6 waktu sini. Jam 7 kita langsung jalan dari Kupang langsung ke Atambua. Dan sampai di Atambua itu kurang lebih jam 4 sore. Nah ini perjalanan yang memang melelahkan. Kenapa? Karena jalannya berkelok. Terus bis juga nggak bisa ngebut ya, karena tanjakan turunan yang cukup tajam. Dan selain daripada itu juga kita bisa lihat bahwa jalannya nggak terlalu besar ya, cuma benar-benar muat 2 kendaraan. Ini yang menjadi challenge, tapi ya ini adalah visi yang dilakukan UKI untuk bisa pengabdian kepada masyarakat sampai nanti besok di Kota Dili. Dan hari ini merupakan hari yang buat kami luar biasa melelahkan, tapi tim masih tetap semangat, dipimpin oleh untuk Prodi Magister Hukum dipimpin oleh Pak Paltiada, dan para prof yang terlibat pun masih semangat, dan teman-teman mahasiswa juga yang tergabung di dalam PKM ini masih semangat sekali. Dan harapan saya benar-benar PKM ini menjadi PKM yang bermanfaat dan juga berkesan dan meninggalkan banyak cerita buat teman-teman yang kami layani baik di Dili, di Atambua dan seterusnya. Tapi kita akan lanjut lagi besok, sampai ketemu lagi ya besok. Salam.